Hai, selamat datang kembali di Dras Monitor. Pada video kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah tutorial bagaimana cara mengkonfigurasikan sebuah CCTV kamera ya, wireless Wi-Fi smart camera ini. Kalau saya lihat di toko yang menjualnya ya, namanya HC Wi-Fi IP kamera. Di sini modelnya adalah Cam IPT360 2 megapiksel dengan lens 3,6 mm. Di sini ada dua tahap yang akan saya jelaskan ya. Tahap pertama adalah cara mengatur CCTV-nya terlebih dahulu. Tahap yang pertama adalah bagaimana cara mengatur CCTV-nya. Kemudian tahap yang kedua nanti bagaimana menampilkan hasil rekaman CCTV ini ke handphone kita ya. Nah, jadi di sini yang akan saya jelaskan itu bagaimana cara mengkonfigurasikan CCTV ini supaya bisa nanti hasilnya bisa kita lihat melalui handphone kita secara wireless ya. Nah, cuman karena di sini di tempat saya ini tidak terpasang WiFi ya, jadi nanti yang akan bertindak sebagai WiFi-nya itu adalah dari CCTV ini ya. Nah, untuk caranya bagaimana, simak penjelasannya dengan baik ya. Kita mulai dengan tahap yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk tahap pertama kita butuh beberapa perlengkapan ya. Yang pertama adalah obeng ini. Ini untuk membuka bagian sini. Ini tempat untuk menaruh kartu memori, juga tempat untuk melakukan reset ya. Jadi tombolnya ada di dalam sini. Ini sudah saya buka baut-bautnya seperti ini. Ya, ini. Kemudian kita butuh sebuah kartu memori seperti ini, micro SD ya. Ini mendukung sampai ukuran 64 GB. Jadi pastikan kalian sudah mempunyai sebuah kartu memori seperti ini ya. Maksimal sampai 64 GB. Dan katanya ini kamera ini bisa merekam sampai 7 hari ya untuk ukuran 64 GB. Nah, kemudian juga sebuah kabel adaptor ya, ini untuk memberikan arus listrik ke kamera ini. Jadi nanti kita hubungkan ini ke sini ya, seperti ini. Nah, oke, langkah pertama adalah kita buka bagian penutup untuk menyimpan kartu memorinya ya, seperti ini. Kita buka. Nah, di dalam sini ada tempat untuk menaruh kartu memori ya, yang ini. Kemudian di sampingnya ada tempat untuk menekan tombol reset ya, untuk mereset konfigurasi dari kamera ini. Nah, pertama-tama kita pasangkan terlebih dahulu kartu memorinya seperti ini ya. Jadi cara pasangnya si bagian kuningannya ini menghadap ke atas seperti ini, lalu kita masukkan ke tempat kartu memorinya seperti ini. Kemudian kita dorong sampai terdengar bunyi klik. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, karena di sini tidak ada WiFi ya, jadi sebelum kita lanjut ke tahap konfigurasi di handphone kita, si WiFi ini harus dalam keadaan AP mode ya. Nah, untuk bisa masuk ke AP mode itu kita harus menekan tombol reset sebanyak 3 kali ya. Jadi sebelum kita tutup bagian sini, kita nyalakan dulu kameranya seperti ini. Kita hubungkan ke bagian adaptor seperti ini. Kemudian kita hubungkan ke terminal ya, bagian sini. Nah, kita tunggu sampai kameranya menyala.
ini kameranya sudah menyala dan menunggu koneksi ya. Cuman karena di sini tidak ada WiFi, jadi si kamera ini yang akan bertindak sebagai penyedia WiFi-nya ya. Jadi kita harus menekan tombol reset ini sebanyak 3 kali ya, supaya modenya berubah menjadi mode AP. Caranya seperti ini, kita tekan tombol reset 3 kali. 1, 2, 3. Nah, sini kameranya bersuara tadi ya, entering AP mode katanya. Jadi ini sudah masuk dalam AP mode. Nah, kalau setelah ini baru kita tutup kameranya, kemudian nanti kita beralih ke tahap kedua, yaitu tahap konfigurasi di handphonenya ya. Ini kita tutup dulu. Oke, ini kameranya sudah berhasil kita atur ya. Saya tempatkan dulu kameranya ke sebelah sini, seperti ini ya. Untuk sementara ya, jadi ini masih belum kita pasang jadi ini masih belum kita pasang di luar ya, karena ini jenis kamera outdoor. Nah, sekarang kita akan masuk pada tahap kedua, yaitu tahap untuk mengkonfigurasi di handphone kita ya. Oke, langsung saja kita beralih ke tahap kedua. Oke, sekarang kita berada di tahap kedua ya, yaitu untuk konfigurasi di HP kita. Gimana caranya supaya kamera ini bisa terhubung ke HP kita. Nah, pertama-tama pastikan kita sudah menginstal aplikasi namanya ICC ya, yang ini ICC. Ini bisa kita cari di Play Store kayak gini, kita ketik ICC yang ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini nanti silahkan kalian download. Nah, karena ini sudah saya download, maka langkah selanjutnya ini tinggal kita buka seperti ini. Nah, ketika kita membuka ICC, di sini kita diharuskan untuk login ya. Kalau misalkan kalian sudah punya akun, ini kalian tinggal login. Tapi kalau belum, kalian bisa di sini ada pilihan untuk daftar ya. Atau kalau mau lebih cepat, kalian bisa menggunakan Facebook yang ada di sini ya, untuk login lebih cepat. Nah, kalau mau daftar kalian bisa klik sign up seperti ini. Nanti kalian masukkan email, nanti akan ada kode konfirmasi, itu masuk ke dalam email, dan kalau sudah masukkan kode konfirmasi kalian bisa ngatur kata sandi ya. Jadi untuk proses daftar itu hampir sama ya, kayak daftar seperti biasa. Nah, karena di sini saya sudah punya akun, jadi saya hanya tinggal login ya. Di sini ada username dan password. Ini saya tinggal klik tombol login seperti ini. Nah, kalau sudah masuk ke halaman utamanya seperti ini ya, di sini masih kosong karena belum saya tambahkan kameranya. Langkah selanjutnya adalah kita klik tombol plus yang ini ya. Nah, kemudian karena tadi kita ingin menggunakan kameranya sebagai penyedia WiFi-nya, jadi kita akan menggunakan pilihan AP mode ya. Caranya adalah kita klik tombol ini ya, tombol more ini kita klik supaya muncul pilihan yang lain. Kita klik. Nah, kemudian di sini sekarang muncul ada AP mode connections ya. Nah, ini kita pilih seperti ini. Nah, maka akan ada proses scanning WiFi ya. Nah, di sini ada muncul kamera 36 EB ya. Ini sudah, ini tinggal kita koneksikan. Nah, nanti ada pilihan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam kameranya ya, seperti ini. Ini kita sudah masuk ya, tampilannya seperti ini.
kemudian kalau misalkan mau mengatur konfigurasinya ada di sebelah sini ya. Nah, ini tinggal kita klik seperti ini. Kemudian ada basic setting. Ini kalau misalkan mau mengatur nama kameranya ya, ada ngatur sensitivitas dan sebagainya. Kemudian ada juga untuk mengatur password kalau misalkan mau diatur ya. Dan biasanya kalau misalkan pas masuk meminta password ya, kalian kosongkan saja tadi password. Nah, kenapa ini langsung masuk? Karena ini sebelumnya sudah saya konfigurasikan ya. Jadi kalau misalkan pas masuk ke sini minta passwordnya itu kosong ya. Jadi kalian tinggal oke saja seperti itu. Nah, kemudian untuk mengatur penyimpanannya ada di sini di bagian storage management ya. Seperti ini. Kalau kita klik, nah ini sudah terpakai sekitar 1 GB ya, karena saya sudah melakukan perekaman beberapa hari yang lalu. Di sini bisa kita atur kalau misalkan penyimpanannya penuh, apa yang harus dilakukan oleh kamera ya. Ada pilihan untuk stop ini, atau pilihan untuk menimpa video yang sebelumnya gitu ya. Ini bisa kalian atur. Kemudian untuk mengatur perekamannya ada di bagian sini, di record setting. Nah, ini kalau saya nonaktifkan, ini kamera tidak akan melakukan perekaman ya. Ini bisa kita atur juga berapa banyak kapasitas memori yang harus digunakan per durasinya gitu ya. Jadi misalkan sudah mencapai 5 MB perekamannya, maka itu akan berubah menjadi sebuah video tersimpan di kartu memori. Nanti begitu seterusnya untuk video-video pada rentang waktu yang berbeda ya. Nah, kemudian di sini kalau misalkan kita mau mengambil screenshot ya, di sini ada pilihan snapshot. Ini kalau saya klik, nah ada muncul ya. Kemudian kamera ini juga dilengkapi dengan speaker ya, jadi kita bisa ngomong kayak gini. Kita tinggal tekan ini ya, tekan lama kayak gini, terus kita ngomong halo, halo, cek, halo, 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 cek. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ingin melihat data rekaman sebelumnya, itu ada di bagian sini ya, di playback. Ini coba kita klik, kemudian kita pilih video. Nah, di sini muncul data rekaman yang sebelumnya ya. Ini bisa kita lihat pada beberapa jam yang lalu seperti ini. Tuh ya. Kita bisa melihat berdasarkan tanggal di sini ya. Kita klik coba seperti ini. Nah, ini artinya terdapat data perekaman gitu ya. Jadi ini kamera ini sudah merekam selama 4 hari ya, seperti ini. Dan ini adalah hari kelimanya ya, yang tanggal 11 seperti itu. Ini tinggal kita klik saja, nanti akan muncul datanya seperti itu. Nah, ini suasana ketika malam hari ya. Jadi si kamera ini juga dilengkapi dengan night vision ya. Night vision, jadi ketika suasananya gelap, dia akan beralih ke mode infrared ya, seperti itu. Sebagaimana kita coba ya, seperti ini. Kalau misalkan lampunya saya matikan, oke. Nah, jadi dia otomatis beralih menjadi mode malam ya, seperti ini. Oke, nah mungkin itulah bagaimana cara mengatur atau mengkonfigurasikan sebuah wireless kamera ya, dengan koneksinya atau wifi-nya itu berasal dari kamera itu sendiri.
Oke, kalau misalkan ada yang masih belum mengerti, kalian bisa mengulang videonya atau kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya, kita bahas bersama-sama. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya.